Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi bersama saya Pastor Theodorus dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Kiranya saudara senantiasa tetap dalam sukacita, tetap dalam semangat yang baru. Apalagi kita sekarang sudah masuk dalam satu era yang baru lagi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sederhana saja, yaitu hidup normal di era normal baru. Firman Tuhan akan saya sampaikan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kembali kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin pemberitaan firman ini, dan setiap penonton acara ini semuanya diberkati karena Roh Kudus yang memberikan pengertian. Terima kasih Bapa, kami siap memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah dapat, mari kita perhatikan bersama firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi ia tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, judul kita hari ini adalah hidup normal di era normal baru atau new normal. Kemarin kita baru dengar kabar gembira, khususnya umat beragama, dan tentu termasuk di dalamnya umat Kristen, saudara dan saya. Kita mendengarkan bagaimana gubernur menyampaikan kabar baik bahwa tren COVID-19 di DKI itu sudah semakin membaik, di mana Jakarta sudah masuk zona hijau. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian gubernur menyampaikan bahwa rumah-rumah ibadah sudah boleh dibuka kembali, dan hari ini, tanggal 5 Juni 2020, umat muslim sudah mulai melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid masing-masing, di daerah mereka masing-masing. Dan kita bergembira, umat Kristen juga dikatakan bahwa gereja juga sudah boleh dibuka untuk beribadah meskipun untuk saat-saat tertentu seperti hari Minggu saja. Nah, ini kabar baik. Kemudian gubernur mengatakan bahwa ini masa transisi dari normal, kemudian masuk ke masa transisi untuk menuju normal yang sebenarnya artinya benar-benar dinyatakan pulih. Nah, apa yang dimaksudkan gubernur tentang transisi? Itulah yang dimaksudkan oleh presiden kita, bahwa ini masa new normal atau normal baru. Nah, dari pelajaran Alkitab yang kita baca tadi, saya ingin menyampaikan bahwa Rasul Paulus di bagian ini menemukan, atau kita yang menemukan bahwa Paulus pernah mengalami ini, yang namanya normal, kemudian ia masuk dalam normal yang baru atau new normal. Nah, kita melihat dari ayat yang pertama itu, ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya, ayat ketiga, di sana dikatakan bahwa Paulus, ini juga ditulis dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1a sampai ayat yang ketiga, bahwa Paulus kehidupan normalnya sebagai seorang Yahudi tulen, dia seorang ahli Taurat, dan dia juga adalah anggota elit dari kelompok Farisi, ya. Jadi Paulus ini adalah seorang yang sangat bergiat di dalam jalan Tuhan, dan dia juga adalah bagian dari Farisi yang garis kerasnya gitu. Nah,
Saulus, waktu itu dia masih bernama Saulus, dia adalah orang yang menyetujui, salah satu yang memberikan suara agar Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Nah, saudara perhatikan bahwa ini kehidupan normal Paulus. Setelah matinya Stefanus, Paulus semakin bergairah untuk memburu orang-orang Kristen. Di pasal 8 ayat 1-3 itu dikatakan orang Kristen kemudian terpencar. Dari Yerusalem mereka terpencar. Nah, ini sesuai dengan amanat agung sesungguhnya. Ya, sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 juga. Kemudian, Saulus ketika ia menuju ke Damsyik, ia sedang dalam perjalanan yang tujuannya adalah untuk memberangus orang-orang Yahudi khususnya yang jadi Kristen, menangkap mereka, bawa ke Yerusalem untuk diadili. Itu keadaan normal Paulus. Nah, tetapi kemudian di tengah jalan, di ayat yang ketiga itu dikatakan, kemudian ia didatangi ya oleh satu penglihatan, satu penampakan atau satu penyataan ilahi berupa cahaya yang sangat menyilaukan sehingga dia rebah. Saudara perhatikan di sini, ketika ia rebah, ia mendengar suara, kemudian berkata di sana atau bertanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus kemudian mengetahui, karena ia ahli Taurat, ia paham betul bahwa dalam setiap penampakan ilahi, apalagi dalam berupa cahaya, ini cahaya kemuliaan ya, Shekinah glory, maka tidak satu orang pun yang dapat berdiri di hadapan Tuhan, termasuk Saulus, dikatakan ia rebah di sana. Nah, ketika ia ditanya demikian, maka taulah Saulus bahwa ini adalah Tuhan. Tuhan. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu terdengarlah suara jawaban, dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi, Tuhan itu siapa yang selama ini Paulus kenal sebagai Yahweh, sebagai Allah perjanjiannya orang Israel. Kemudian ia mendengar yang memperkenalkan diri kepadanya adalah Yesus. Bukankah perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju Damsyik adalah untuk membungkam orang-orang Kristen, orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus? Nah, saudara, fase ini menurut saya inilah fase ketidaknormalan Paulus. Ingat, yang normalnya Paulus adalah ia seorang Ibrani, seorang Yahudi tulen, seorang Farisi, seorang yang bergiat untuk membunuh, paling tidak memenjarakan orang Kristen. Tetapi sekarang justru ia didatangi, ia ditemui oleh Yesus, sesembahan orang-orang yang akan dia tangkap itu. Ini satu ketidaknormalan. Kemudian Paulus mengalami yang namanya kebutaan selama 3 hari, di mana ia kemudian tidak makan dan tidak minum. Ayat yang ke-10 kemudian kalau kita membaca terus ya, sampai ayat yang ke-19a itu, dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk memberitahukan kepada Paulus. Ya, jadi ada maksud Tuhan kepada Paulus atau Saulus waktu itu, bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus, untuk menjadi rasulnya Yesus. Dengan konsekuensi, ia akan mengalami penderitaan yang hebat. Dan singkat cerita, saudara baca sendiri ayat-ayat itu, bahwa kemudian Paulus berdoa, lalu ia didatangi oleh Ananias, ia kemudian ditumpangi tangan, kemudian ia dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian ia dapat melihat kembali. Jadi, fase ketidaknormalan ini, kemudian dikatakan di sana, di ayat 19, setelah Paulus kemudian di ayat 19a, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi setelah dia sembuh, ia pulih. Ayat 19 bagian B sampai 22 dikatakan, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah yang disebut new normal atau normal baru. Paulus di saat normalnya, ia memburu pengikut Yesus.
Kemudian ia berjumpa dengan Yesus, ia masuk dalam fase yang tidak normal. Setelah ia kemudian dipulihkan, ia masuk kepada kehidupan normal yang baru. Saudara perhatikan, ia tetaplah Paulus yang beriman sungguh-sungguh. Ia tetaplah seorang ahli Taurat, tidak hilang ilmu Tauratnya, pengetahuan Tauratnya, justru semakin kuat. Dan yang terakhir adalah, ia adalah orang yang tetap bersemangat, berapi-api, berkobar-kobar. Ia tidak berkurang dari hidup yang normalnya. Tapi sekarang normalnya normal baru, saudara. Apa itu? Bahwa semua yang ia miliki sekarang adalah apa yang dikatakan Taurat. Kemudian, ini kan normalnya Taurat. Kemudian menjadi normal baru adalah ketika ia memberitakan bahwa Taurat berujung atau berpuncak kepada Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Mesias, bahwa yang diberitahukan oleh Taurat tentang anak Allah dan Mesias, dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ini normal baru, saudaraku. Dan kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, ia kemudian pergi ke Yerusalem, tempat ia memulai pengejaran kepada murid-murid Kristus. Kemudian di sana ia mengajar dengan berani. Saudara dapat membaca ayat selanjutnya. Ia mengajar dengan berani. Kemudian di sana ia dicurigai oleh para murid. Dikatakan juga tadi, murid-murid di Damsyik, murid-murid di Yerusalem, semua ketakutan. Karena mereka tahu Paulusnya adalah orang yang ingin melukai mereka, ingin menangkap mereka, bahkan ingin membunuh mereka. Karena normalnya Paulus begitu. Sekarang mereka melihat Paulus tetap orang yang sangat gigih, tetapi ia telah dijamah diubahkan Roh Kudus, sehingga ia menjadi baru dalam Tuhan. Dan sekarang pengejarannya bukan kepada orang-orang Kristen untuk ditangkap, tetapi ia dipakai Tuhan untuk menangkap orang-orang berdosa dari berbagai latar belakang, dari berbagai ras dan bangsa, untuk dibawa sekarang kepada Kristus, Tuhan yang ia sembah sekarang ini. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Paulus pergi karena ia akan dibunuh. Ia kemudian dibawa dari Kaisarea menuju ke Tarsus, tempat kelahirannya. Lalu dari sanalah kemudian titik balik terjadi luar biasa, di mana kemudian Asia Kecil menjadi epicentrum menyebarnya Injil ke seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa yang dilihat manusia kelihatannya biasa-biasa saja tadinya, itu normal. Kemudian ia masuk fase tidak normal, kemudian ia masuk normal baru, justru menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dikatakan di sana, jemaat semakin bertambah karena Roh Kudus. Mereka mengalami damai yang luar biasa setelah fase yang mengerikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita hari-hari ini, kita tadinya hidup normal, sampai paling tidak saya menghitung karena saya pendeta, jemaat yang saya layani, itu kita beribadah normalnya sampai sebelum 22 Maret. Setelah 22 Maret sampai hari ini, kami belum lagi ibadah tatap muka. Jadi nggak normal. Tetapi dalam fase ketidaknormalan itu, Roh Kudus telah membuat sesuatu yang berbeda lagi. Bahwa kami yang tadinya keluarga saya dengan orang tua saya dan adik saya, kami berdoa masing-masing, sekarang kami dapat berkumpul setiap malam untuk berdoa bersama. Demikian juga dengan jemaat yang saya layani. Mereka tadinya gereja masing-masing, berdoanya masing-masing, tetapi gara-gara penyakit corona, mereka kemudian bersatu untuk setiap malam beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Jadi ada sesuatu yang berubah, diubahkan Tuhan, sebagaimana Paulus diubahkan di fase ketidaknormalan. Kemudian sekarang setelah pemerintah menyatakan kita hidup dalam masa transisi atau normal yang baru, kita akan masuk kemudian di fase ini, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, pada waktu normal, harusnya sebagai orang Kristen, kita orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian, kita mungkin di situ agak banyak bolong-bolongnya, lalai, ya, mengabaikan. Lalu kita masuk ke fase yang tidak normal, kita dipersatukan di sana, yang tadinya malas berdoa, jadi rajin berdoa, jadi rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Kemudian setelah masuk fase new normal atau normal yang baru, saudara, kehidupan yang normal itu, yang telah dibentuk dalam ketidaknormalan, itu harus dibawa. Jadi kebersamaan ketika sudah berdoa bukan hanya selesai sampai di waktu yang kemarin, tetapi setelah kita dapat bekerja kembali, beraktivitas kembali, berkarya lagi, berusaha lagi, maka
kehidupan persekutuan dengan keluarga itu jangan ditinggalkan. Tetap menjadi new normal, menjadi sesuatu yang baru lagi. Amin. Haleluya. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita sudah biasa beribadah di waktu normal, kita datang ke gereja, maka di tidak normal kita nonton hanya siaran dari online, maka ketika new normal, kita harus kembali ke masa normal, tetap datang beribadah ke gereja kita masing-masing. Tetapi new normalnya di mana? Sekarang kita datang berkumpul, tentu ada dengan protokoler atau protapnya pemerintah, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan kemudian harus ada cuci tangannya dan disinfektan. Seperti itu. Itu new normal. Jadi, new normal bagi kita sekarang orang Kristen adalah kita sehat dalam beribadah setelah fase ketidaknormalan. Kita masuk dalam fase normal, yaitu kita beribadah dengan sehat rohani, lalu kita juga masuk dalam fase sehat secara jasmani, yaitu kita masuk dalam era yang baru untuk menata kesehatan kita lebih baik. Dan satu hal yang penting sebagai penutup, saudaraku, orang melihat masa corona adalah masa yang merugikan dan mengerikan. Tapi ingat, Paulus di fase yang ketidaknormalan itu, justru dia mengalami pembaharuan. Kita juga hari ini, kita masuk dalam fase yang tidak normal dalam corona ini, kita harus dapat melihat bahwa Tuhan sedang mengadakan sesuatu yang besar. Setelah masa new normal atau normal baru ini, maka saya percaya kita akan semakin berkembang. Kita akan melihat sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan melalui talenta-talenta kita. Haleluya, karena kita telah dibentuk di masa yang tidak normal. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Saya gara-gara corona sekarang melayani tiap hari di channel YouTube. Sebelumnya tidak, hanya sesuai jadwal-jadwal tertentu. Tapi sekarang saya bisa melayani saudara setiap hari. Adik saya tidak bisa buat kue, tidak bisa bikin sesuatu adonan. Gara-gara corona, ia bisa bikin macam-macam adonan kue yang enak-enak. Termasuk malam ini dia membuat kue yang enak. Kenapa? Karena orang yang bisa melihat Tuhan ada di masa yang sulit, dia akan berhasil melakukan sesuatu yang baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Doa saya menyertai saudara. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Bless people.